Halo Studio Lovers, koruptor adalah pelaku kejahatan yang melakukan korupsi dan dapat dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kriminal luar biasa karena sangat membahayakan keutuhan negara. Kita tentu saja setuju ya bahwa koruptor adalah musuh nomor satu bagi lembaga dan negara. Terlebih lagi nih, jika dilakukan oleh seorang pejabat yang seharusnya menunaikan janji setia mengabdi untuk rakyat, tetapi malah melenceng dari hukum dengan menggelapkan uang rakyat. Nah, setiap negara di dunia tentu saja memiliki cara dalam memberikan hukuman kepada para koruptor. Lalu negara-negara mana sajakah yang menjalankan hukuman ringan sampai berat kepada koruptor? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga ya lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Korea Selatan. Studio Lovers, hukuman berat bagi koruptor di Korea Selatan tidak berbentuk penjara seumur hidup atau hukuman mati, melainkan hukuman sosial. Nah, di negeri gingseng ini, koruptor bakalan dikucilkan oleh penduduk dan akan mendapatkan persekusi massal sampai mereka merasa benar-benar malu. Hal ini salah satunya terjadi kepada Roh Moo-hyun yang pernah menjabat sebagai Presiden Korea Selatan tahun 2003 hingga 2008. Nah, tahun 2009 silam, ia bunuh diri dengan melompat dari tebing belakang rumahnya di ketinggian 30 meter. Diduga ia tidak sanggup menahan malu karena terbukti melakukan korupsi. Ngeri juga ya Studio Lovers. Jerman. Studio Lovers, negeri Panzer Jerman menerapkan vonis hukuman yang mewajibkan bagi koruptor untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi dengan jumlah yang sama persis. Kemudian masih ditambah dengan penjara minimal 5 tahun. Meskipun hukuman minimalnya terdengar sedikit dan tidak ada aturan untuk dihukum mati, vonis hukuman bagi koruptor ini bisa dikata cukup berat ya Studio Lovers. Sebab semakin banyak uang yang dikorupsi, maka pengembaliannya juga akan sama banyaknya. Nah, jika sedikit, ya sedikit juga yang bakalan dikembalikan. Tetapi apapun itu, korupsi tentu merugikan negara ya Studio Lovers. Indonesia. Studio Lovers, penerapan hukuman bagi setiap pejabat negara di Indonesia yang terbukti melakukan korupsi bakalan diberikan hukuman kurungan paling lama 20 tahun dan minimal 4 tahun. Denda maksimal 1 miliar rupiah dan denda minimal 200 juta rupiah. Hukuman dan denda bagi koruptor di Indonesia jika dibanding dengan Korea Selatan dan Jerman bisa dikata cukup ringan ya Studio Lovers. Belum lagi nih sikap para pejabat yang kebanyakan tidak mendukung hukuman mati diterapkan bagi pelaku yang terbukti korupsi. Hukum di Indonesia ya begitu, tumpul ke atas ya Studio Lovers. Amerika Serikat. Studio Lovers, di Amerika Serikat, kasus korupsi semakin tahun semakin jarang ditemukan. Hal ini karena koruptor yang tertangkap tangan menggelapkan uang negara dituntut membayar denda sebesar 2 juta US dollar atau setara dengan 28 miliar rupiah. Hukuman yang tentu saja bisa memberikan efek jera ya Studio Lovers. Nah, tidak hanya itu saja, hukuman penjara 5 tahun sampai 20 tahun juga mengancam bagi koruptor di negara Paman Sam ini. Jepang. Studio Lovers, koruptor di Jepang memang tidak akan dieksekusi mati, tetapi kebanyakan koruptor memilih melakukan bunuh diri. Nah, di negeri matahari terbit ini, para koruptor bakalan dijatuhkan pidana maksimal 7 tahun penjara. Meskipun terbilang ringan, para koruptor bakalan mendapatkan hukuman tambahan berupa sanksi sosial, seperti yang diterapkan oleh negara Korea Selatan. Nah, dengan begitu, koruptor bakalan dilihat sebagai orang asing sampai merambah ke anggota keluarganya. Tak terbantahkan ya Studio Lovers, budaya malu di Jepang membuat penduduknya menilai tindakan korupsi sebagai peristiwa yang memalukan. Korea Utara. Studio Lovers,
Pemerintah Korea Utara sebenarnya cukup tersembunyi dalam menerapkan hukuman bagi koruptor. Kerahasiaan hukuman ini semakin meningkat sejak Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un. Namun diketahui nih, eksekusi mati untuk pelaku korupsi di Korea Utara tidak segan-segan dilakukan. Kasus paling kontroversial adalah vonis mati terhadap paman Kim Jong-un sendiri, yakni Jang So-taek yang diduga melakukan korupsi sekaligus melakukan rencana kudeta. Vietnam. Studi Lovers, Vietnam dijuluki sebagai negara paling bersih dari korupsi karena tanpa ampun memberikan hukuman kepada para koruptor. Nah, Vietnam selalu menjatuhkan vonis mati kepada koruptor tanpa pandang bulu. Salah satunya kepada Nguyen Xuan Son, Direktur Jenderal sebuah bank milik pemerintah Vietnam. Ia terbukti secara sah melakukan korupsi dengan jumlah besar. Nah, karena itu ia dihukum mati dan dieksekusi pada tahun 2017 lalu. Hukuman yang sangat pantas untuk koruptor ya, Studi Lovers. Cina. Studi Lovers, Cina juga merupakan negara yang paling kejam menerapkan hukuman kepada para koruptor. Di bawah kendali Presiden Xi Jinping, negeri tirai bambu ini pun menghukum seumur hidup bagi koruptor tanpa memberikan remisi. Di samping itu, penerapan hukuman mati bagi koruptor di Cina juga telah berlaku. Diketahui nih, Studi Lovers, kasus korupsi yang menyedot kerugian negara di atas 215 juta rupiah bakalan langsung memperoleh hukuman mati. Pantasnya sih memang begitu ya, Studi Lovers. Singapura. Studi Lovers, terakhir nih ada Singapura, negara yang dianggap paling tegas dalam memberikan hukuman berupa vonis mati kepada para koruptor. Hal tersebut telah berlangsung sejak Bapak pendiri bangsa Singapura, yakni Lee Kuan Yew, melihat tingginya resiko korupsi di negaranya, sehingga ia menyatakan dengan lantang untuk perang terhadap korupsi. Karena itu terbukti Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia yang masuk daftar 10 besar skor indeks persepsi korupsi atau Corruption Perceptions Index CPI pada tahun 2022 lalu. Negeri Singa mampu menorehkan skor 83/100 dengan berada di urutan kelima sebagai negara paling bersih dari korupsi di dunia. Wah, keren ya, Studi Lovers. Oke deh, Studi Lovers, itulah informasi tentang hukuman bagi koruptor di berbagai negara. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!